Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi biodiesel. Sebagai tugas individu mata kuliah bioteknologi, Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pancasakti Tegal. Ya, perkenalkan, nama saya Ardiandino Fitriarto, biasa dipanggil Ardian atau Ardin. Tempat tanggal lahir 29 Januari 1998. Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dan Universitas Pancasakti Tegal, angkatan 2018. Bahan bakar fosil yang banyak digunakan sekarang ini yaitu sangat terbatas dan tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dihasilkan. Kebutuhan minyak sebagai bahan bakar yang terus meningkat setiap tahunnya berakibat cadangan minyak fosil semakin menipis. Oleh karena itu harus menemukan area minyak yang baru. Ya, pengertian biodiesel. Biodiesel merupakan monoalkil ester dari asam lemak rantai panjang yang merupakan derivat dari minyak nabati atau lemak nabati. Biodiesel biasanya dapat dipakai sebagai bahan bakar pengganti solar atau sebagai campuran minyak solar pada kendaraan bermotor. Pembuatan biodiesel biasanya dilakukan dengan proses transterifikasi, yaitu proses penggantian gugus alkohol dari ester dengan alkohol lain dalam suatu proses yang merupakan hidrolisis. Tetapi bahan yang digunakan bukan air, melainkan alkohol, metanol atau etanol, dan dengan katalis natrium hidroksida atau kalium hidroksida. Biodiesel dapat dibuat dari minyak nabati, lemak binatang, dan ganggang. Minyak nabati adalah bahan baku yang umum digunakan di dunia untuk menghasilkan biodiesel. Minyak nabati yang umum digunakan adalah minyak kelapa, minyak sawit, dan minyak jelantah, yaitu minyak goreng bekas yang berasal dari minyak kelapa ataupun minyak sawit. Biodiesel dari kelapa sawit mempunyai keunggulan produktivitas dan lebih efisien dibanding lainnya. Ekologinya dapat dikembangkan di daerah tropis. Indonesia sangat cocok. Produksi turunannya yaitu CPO atau biasa disebut crude palm oil, CPO, low grade, BVD, dan RBD. Indonesia penghasil minyak kelapa sawit ke-1 di dunia, yang kedua Malaysia. Selain CPO yang bagus yang dapat digunakan menjadi biodiesel, ada juga beberapa bahan baku alternatif yang lebih murah yang dapat digunakan untuk membuat biodiesel, yaitu 1 CPO off grade, yang kedua limbah cair pabrik kelapa sawit yang merupakan air bercampur dengan minyak sawit yang lazim ditampung di kolam-kolam limbah yang mengandung 0,5-1% minyak sawit. Yang ketiga ada limbah dari pabrik minyak goreng, dan yang keempat ada minyak goreng bekas yang biasa kita sebut dengan minyak jelantah, dan yang kelima steren atau crude, yaitu hasil dari proses pembuatan minyak sawit yang menghasilkan steren sebesar 21%. Pada prinsipnya, proses produksi biodiesel merupakan tindakan mencampur minyak nabati dengan alkohol, mengaduk dan merebusnya. Secara umum proses yang dipakai ialah transterifikasi, yaitu mereaksikan minyak dengan metanol ditambah katalis pada temperatur 60-80 derajat Celcius selama 1 jam. Proses pembuatan biodiesel dari CPO mutu yang standar dilakukan dengan cara transterifikasi, yaitu hanya 1 tahap. Namun dengan bahan baku mutu yang rendah, proses dilakukannya melalui 2 tahap, yaitu esterifikasi dan transterifikasi. Esterifikasi yaitu asam lemak bebas diubah menjadi metil ester. Katalisator yang digunakannya yaitu bersifat asam berupa HCl, H2SO4 atau FKS. Sedangkan transterifikasi yaitu trigliserida diubah menjadi metil ester. Katalisator yang digunakan bersifat basa yaitu KOH atau NaOH. Kelebihan biodiesel. Menurut National Biodiesel Board, keuntungan yang didapatkan ketika menggunakan biodiesel adalah 1. Biodiesel dapat langsung digunakan pada motor diesel
tanpa melakukan modifikasi signifikan dan memiliki resiko kerusakannya sangat kecil. Yang kedua, biodiesel mempunyai efek pelumasan yang lebih baik daripada solar. Berdasarkan perhitungan, penambahan 1% biodiesel dapat meningkatkan pelumasan sekitar 30%. Yang ketiga, biodiesel memberikan konsumsi bahan bakar, horsepower, dan torsi yang hampir sama dengan solar. Yang keempat, biodiesel dapat diperbarui dan memiliki siklus karbon yang tidak menyebabkan pemanasan global. Emisi CO2 secara keseluruhan berkurang sebesar 78% dibandingkan dengan mesin diesel yang menggunakan bahan bakar fosil. Kekurangan biodiesel. Kelemahannya yaitu biasanya disebabkan oleh faktor sumber bahan baku pembuatannya. Pada umumnya, bahan baku biodiesel yang menggunakan tanaman pangan akan menyebabkan peningkatan harga pangan dan kemungkinan menimbulkan kelaparan apabila ketersediaan sumber daya yang terbatas. Kesimpulannya yaitu pembuatan biodiesel memberikan kontribusi positif dalam menjaga lingkungan dan mengatasi krisis minyak bumi yang semakin meningkat. Bahan baku biodiesel yaitu minyak nabati seperti minyak kelapa, minyak sawit, dan jelantah.